Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya di sini adalah Adam Ferdian dengan nomor NPM 2021 4350 2255. Di sini saya akan mendemonstrasikan dan menjelaskan program dari tugas akhir saya yang berjudul Sistem Pakar untuk Deteksi Dini Penyakit Ikan Arwana. Di sini saya dibimbing oleh yang pertama ada Pak Puput Irfansyah MKom sebagai dosen pembimbing materi dan Ibu Nurlali MSI sebagai dosen pembimbing teknik. Oke, lanjut. Sekarang kita akan lanjut ke demonstrasi aplikasinya. Oke, di sini untuk backend saya memakai XMPP. Di sini untuk pertama kita harus sudah men-start ya untuk bagian Apache dan MySQL. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke dalam database. Di sini dalam database PHP MyAdmin saya membuat database dengan nama sistem_pakar_ikan, yang dimana yang di dalamnya terdapat beberapa buah tabel. Di sini ada 7 tabel. Yang pertama ada tabel chat, kedua ada detail konsultasi, yang ketiga ada gejala, yang keempat ada konsultasi, yang kelima ada penyakit, yang keenam ada relasi, yang ketujuh ada users. Oke, sekarang kita lanjut ke aplikasi webnya. Oke, ini adalah halaman utama atau beranda dari program tugas akhir saya. Oke, di sini ada judul yaitu Sistem Diagnosa Penyakit Ikan Arwana. Oke, lanjut pada halaman tentang di sini pengguna bisa membaca atau mengetahui apa penjelasan secara singkat apa itu sistem pakar. Oke, lanjut. Di sini pada daftar penyakit, pengguna dapat melihat beberapa daftar penyakit yang ada. Oke, lanjut. Sekarang pada halaman login ini terdapat dua form yang harus diisi, yaitu ada username dan password. Jika pengguna belum mempunyai akun di sini, pengguna bisa klik button atau klik tulisan daftar di sini dan akan dilempar menuju halaman register atau untuk daftar akun baru. Dan di sini ada beberapa form yang harus diisi. Yang pertama ada nama lengkap, email, username, dan password. Oke, kita masukin saja. Kita isi sebentar. Kita isi sebentar di sini. Oke, contoh jika ada form atau halaman yang tidak sesuai kriteria, contohnya seperti ini. Contoh, ini tidak sesuai kriteria. Sistem akan menampilkan alert di sini. Jika berhasil, sistem akan melempar pengguna ke halaman login. Seperti sini kita akan memasukkan username yang telah kita buat tadi. Oke, jika login berhasil, pengguna akan dilempar ke halaman dashboard. Di sini adalah dashboard user. Di sini ada beberapa informasi, yaitu ada total konsultasi, total percakapan, dan aktivitas terakhir. Lanjut, kita ke halaman konsultasi sistem pakar. Oke, di sini ada beberapa daftar gejala ya. Di sini ada form di mana user bisa memilih atau peternak bisa memilih. Contoh gejalanya seperti ini yang dipilih, dan user bisa mengklik button diagnosa sekarang di sini, dan akan tampil halaman hasil diagnosa yang berisi beberapa info seperti nama pemilik ikan, email, tanggal konsultasi, dan juga ada informasi tentang diagnosanya. Yang pertama ada gejala yang dipilih oleh user sebelumnya, terus ada hasil diagnosanya, nama penyakitnya apa, terus ada deskripsi penyakitnya,
dan juga ada solusi dan saran pencegahan. Di sini juga ada button cetak hasil. Jika diklik akan supaya jika user ingin mencetak ya, print atau mendownload dokumen hasil diagnosa tadi, bisa mengklik button cetak. Di sini terdapat informasi tentang hasil diagnosa ikan sebelumnya. Di sini juga ada tanggal cetak, nama dan jabatan. Oke, kita lanjut ke riwayat konsultasi. Oke, di sini di riwayat konsultasi terdapat beberapa informasi. Yang pertama ada tanggal, hasil diagnosa, nama penyakit, dan aksi. Di sini jika mengklik button konsultasi baru yang di atas kanan, pengguna akan balik ke halaman konsultasi seperti sebelumnya. Di sini juga dapat pengguna dapat melihat detail dari hasil diagnosanya ya, dan kembali. Pengguna juga dapat menghapus datanya dengan klik icon. Oke, lanjut ke halaman live chat. Di sini ada list dari pakar sebelah kiri. Di sini ada pengguna bisa atau user bisa berkonsultasi secara langsung menggunakan pesan ya atau chat dengan pakar yang dipilih. Contoh saya Mulyandra dan mengklik ini mengirim pesan halo. Ini data akan terkirim, akan sampai ke pakar yang dengan nama Hendra. Oke, lanjut. Di sini kita akan login sebagai pakar, oke. Oke. Setelah login berhasil, kita akan ke dashboard pakar di sini. Berisi informasi tentang total penyakit, total gejala, total konsultasi, total pengguna, statistik konsultasi 7 hari terakhir, dan aktivitas terakhir. Di sini dalam data penyakit pakar dapat menambahkan data penyakit. Contoh, kita ingin menambahkan data penyakit si pakar. Di sini pakar mengisi dulu form yang harus diisi. Oke, jika sudah, klik simpan dan data akan tersimpan. Di sini juga ada aksi pakar dapat melihat detailnya, detail, terus juga pakar dapat mengeditnya di sini. Contoh pakar ingin mengedit di sini yang baru kita buat tadi, chart titik putih menjadi PS10. Data akan berubah dari PS9 jadi PS10 di sini. Pakar juga bisa menghapusnya, mengklik icon hapus di sini dan data penyakit berhasil dihapus. Oke, lanjut. Di sini juga ada button cetak, di mana jika pakar ingin mencetak sebagai dokumen atau mendownload sebagai dokumen, bisa. Terdapat informasi tentang data penyakit. Di sini juga sama sebelumnya ada tanggal cetak, nama, dan jabatan. Lanjut kita ke halaman data gejala, sama seperti sebelumnya. Di sini ada informasi tentang data gejala, yaitu kode gejala, nama gejala. Di sini pakar juga bisa menambahkan gejala sama seperti sebelumnya. Contoh, pakar menambahkan gejala 40 dengan nama gejala dan dapat disimpan. Di sini data berhasil disimpan ke dalam database. Contoh, jika kita cari di sini dapat ya, cari di sini ada sudah berhasil simpan. Jika pakar ingin mengedit, bisa mengklik icon edit di sini dan jadi kita ubah pada data gejalanya jadi 50. Coba kita cari apakah ada. Di sini ada ya. Dan jika pakar ingin menghapus datanya, pakar bisa mengklik icon tong sampah di situ. Dan setelah dia dihapus, gejala berhasil dihapus dari database. Lanjut.
data relasi ke halaman data relasi penyakit gejala. Sama seperti sebelumnya lagi, terdapat informasi tentang penyakit dan gejala. Pakar dapat menambahkan lagi relasinya. Seperti contoh white spot, gejalanya gerakan gelisah. Dapat ditambahkan, data relasi berhasil ditambahkan ke dalam database. Contoh kita akan menghapus ini atau mengedit. Contoh kita ganti menjadi bacterial infection. Di sini, karena data relasi sudah ada, data tidak berhasil dirubah ya. Contoh kita ubah lagi sebagai infeksi jamur. Oke, di sini berhasil ya, data berhasil diperbarui atau diubah. Jika ingin menghapus, pakar juga bisa mengklik icon tong sampah sama seperti sebelumnya. Yap, berhasil di sini data berhasil dihapus ya. Di sini juga button cetak sama seperti sebelumnya yang dapat mencetak data dari data relasi tersebut sebagai dokumen jika ingin download atau di print. Sama seperti sebelumnya ada tanggal cetak, nama dan jabatannya untuk tanda tangan. Lanjut data user. Sini pakar bisa menambahkan user. Pakar juga bisa mengubah data dari data user tersebut dengan cara mengklik button edit di sini. Dan contoh kita mengubah Rizky, mengubah jadi pakar di sini. Nah, di sini Rizky sudah berubah role-nya menjadi pakar. Dan jika ingin menghapus, pakar bisa mengklik button di sini. Dan data user di sini berhasil dihapus oleh pakar. Kepada riwayat konsultasi, di sini terdapat beberapa informasi seperti tanggal konsultasi, nama user, hasil diagnosa, nama penyakitnya. Oke, di sini juga pakar dapat melihat detailnya ya, detail penyakit. Akan dilihatkan hasil diagnosa secara detail. Oke, lanjut, pakar juga dapat menghapusnya dengan cara mengklik button tong sampah tersebut. Oke, data rekonsultasi berhasil dihapus. Oke, lanjut, sama seperti user sebelumnya, pada website sebelah kiri di sini terdapat list pasien ya, nama-nama pasien. Contoh seperti tadi sebelumnya, pasien mengirimkan pesan di sini akan sampai ke pakar yang namanya. Jika pakar ingin mengirim pesan, dapat memesan, berkonsultasi atau secara langsung ya kepada pasien. Di sini pakar bisa mengetik pesannya juga. Klik kirim, maka pesan akan terkirim di sini. Oke, sekarang kita masuk ke halaman laporan konsultasi. Di sini terdapat beberapa informasi. Yang pertama ada total konsultasi, total terdiagnosa, dan total tidak terdiagnosa. Di sini pakar bisa memfilter mulai dari tanggal berapa sampai tanggal berapa dan jenis penyakitnya apa. Oke, kita ambil contoh dari tanggal 13 sampai tanggal 15 lah. Dan untuk penyakitnya kita pilih bacterial infection. Sini pakar bisa mengklik button filter. Nah, di sini hanya akan ada data konsultasi yang telah difilter. Pakar juga dapat mencetak laporan data konsultasi tersebut. Oke, setelah dicetak, informasi dari data konsultasi sesuai periode yang dipilih dan penyakit yang dipilih oleh pakar. Dan di sini terdapat tanggal, nama, dan jabatannya. Oke, setelah itu jika pengguna ingin keluar, di sini ada logout untuk keluar. Jika diklik akan kembali ke halaman beranda. Mungkin segitu saja presentasi dari saya mengenai program dari tugas akhir saya yang berjudul Sistem Pakar untuk deteksi dini penyakit ikan arwana di PS Arwana. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.